Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di renungan buka Sabat. Ketika kita memasuki Sabat Tuhan yang kudus, hadiratnya menguduskan kita. Waktu-waktu dari pembukaan Sabat hingga sampai penutupan Sabat, Tuhan telah mengasingkan hari yang indah ini, hari kudus Tuhan. Ketika kita memasuki hadiratnya yang kudus, kekudusannya menjadi bagian kita. Puji Tuhan untuk kasih kemurahannya yang berlaku bagi kita. Ketika kita menengok ke belakang, khususnya di hari-hari bekerja kita, 6 hari lamanya Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan. Boleh jadi kita melewati pergumulan, kesulitan hidup, tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita membaca renungan buka Sabat, saya rindu kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami puji namamu yang kudus. Terima kasih untuk waktu Sabat yang Tuhan berikan kepada kami. Hadirat Sabat menguduskan kami, dan Tuhan mengundang kami untuk memasuki hadirat kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ada satu perkara yang perlu kita cermati dan renungkan mengenai diri kita, bahwa tidak ada yang benar-benar baik dalam hidup kita tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa berkat Tuhan, kita hidup dalam kehidupan ketidakpastian. Ketika Tuhan campur tangan, ketika Tuhan memberkati kita, bagian terkecil dari kehidupan kita yang mungkin bagi pemikiran kita tidak berarti, tetapi kalau itu diberkati oleh Tuhan, itu akan membawa sukacita, berdampak dalam hidup kita kepada orang lain, terlebih di pelayanan kita. Sedikit yang saya maksudkan adalah, apa saja yang engkau miliki, baik uang, pengaruh, dan lain sebagainya, mari kita bawa dan memohon kekuatan, memohon berkat, karena Dia adalah Allah sumber berkat. Dia akan mengajarkan kepada kita kesetiaan, Dia akan mengajarkan kepada kita kekudusan, Dia akan menuntun jalan-jalan hidup kita lebih bermakna lagi, lebih baik lagi, oleh karena kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, perkara-perkara surga tetaplah menjadi prioritas kita, karena Allah selalu ada untuk kita semua. Allah terus memberkati kita, dan kita temukan itu di dalam satu kasih kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya. Saya rindu kita membaca Mazmur 37. Banyak ayat-ayat yang menarik di Mazmur 37.
Saya percaya saudara sudah melewati dan membaca Mazmur 37. Kalau saudara rindu membacakan kembali, boleh bacakan semua ayat. Kali ini saya memilih beberapa ayat yang kiranya menolong kita untuk lebih mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya mulai dari ayat yang kelima, Mazmur 37. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tidak salah apa yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita dan mempercayakan kepada tangan Tuhan, kepada sumber berkat itu, Dia akan bertindak dan membenarkan kita. Ayat selanjutnya di ayat 23 hingga ayat yang ke-26 bunyinya demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tuhan rindu anak-anak Tuhan. Tuhan rindu kita semua menjadi berkat. Sekecil apapun yang ada padamu, serahkanlah itu kepada Tuhan. Mintalah berkat kepada Tuhan, karena itu akan menolong saudara dan saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Pemberian kita, sekecil apapun, pengaruh kita, kebaikan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi diri kita, bagi keluarga kita, juga pelayanan kita. Kiranya renungan yang sederhana ini menolong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, membuat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah sumber berkat bagi kita. Kasih karunia-Nya sungguh ajaib bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari Sabat yang kudus. Kami boleh bersama-sama di hadirat Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau berkati kami. Kami rindu menjadi berkat. Kami rindu melihat di dalam diri kami. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan, di Sabat yang kudus ini kami memohonkan pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu kiranya membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh lebih baik dari hari ke hari. Kuduskan kami ya Tuhan sebagaimana kudusnya Sabat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.